Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Lido, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Sintang menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Kabupaten Sintang. Melalui program Ramadan Berbagi, Polisi Wanita Polda Sulteng menggelar aksi sosial dengan membagikan takjil dan bantuan sosial kepada masyarakat di Kota Palu. Polres Ketapang melaksanakan pengamanan ritual buka mata naga dalam rangka perayaan Cap Gomeh 2577 tahun 2026. Di informasi pertama, pemirsa Polres Sintang menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Kabupaten Sintang. Kapolres Sintang AKBP Sandi Handityo memimpin langsung konferensi pers ini sebagai bukti komitmen aparat dalam memerangi peredaran gelap narkoba yang mengancam generasi muda. Berikut laporan dari Bribda Yolanda untuk Anda. Polres Sintang menggelar press conference pengungkapan kasus tindak pidana peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Sintang, Senin 2 Maret 2026. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sintang ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam memerangi peredaran gelap narkoba yang mengancam generasi muda. Pengungkapan berawal dari informasi terkait adanya pengiriman narkotika dari Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, menuju Kabupaten Sintang. Menindaklanjuti informasi tersebut, Satres Narkoba Polres Sintang segera melakukan penyelidikan dan pembuntutan serta penangkapan. Dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, petugas menemukan 3 karung berisi tas ransel hijau di bagasi belakang mobil. Setelah diperiksa, tas tersebut berisikan 57 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat mencapai 59,85 kg. Kapolres Sintang juga menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika. Pengungkapan ini kembali menegaskan komitmen Polres Sintang dalam menjaga wilayah Kabupaten Sintang tetap aman dan bersih dari peredaran gelap narkotika, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, salam presisi. Pemirsa, kematian seekor gajah Sumatera yang ditemukan dalam kondisi membusuk dengan kepala terpisah dan gading hilang di Blok C99 kawasan konsesi PT RAPP, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, pada 2 Februari 2026. Pengungkapan ini menjadi titik awal terbongkarnya jaringan perburuan satwa liar terorganisir lintas provinsi. Dalam pengungkapan perkara ini, aparat kepolisian menetapkan 15 orang sebagai tersangka, sementara 3 lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Menyikapi capaian tersebut, Polda Riau menggelar jumpa pers di Mapolda Riau guna memaparkan secara detail pengungkapan tindak pidana perburuan gajah Sumatera yang dilindungi. Ini adalah sindikat. Jadi ketika kita melangkap eksekutornya itu menyampaikan bahwa itu dipesan oleh FA yang kita tangkap di Kampar. FA ini adalah yang memberikan modal. FA juga yang menadah. Jadi FA dia kasih modal, dia suruh cari. Sudah habis, dia suruh cari lagi. Dan itu kemudian terungkap 2024 ada 4 gajah yang ditembak dengan kelompok yang sama. Irjen Heri Heriawan juga memberikan apresiasi kepada tim gabungan Ditreskrimsus, Ditreskrimum,
Bitlab 4, dan Satreskrim Polres Pelalawan yang bekerja secara terpadu hingga jaringan ini berhasil diungkap. Hadir dalam jumpa pers tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wamen Lingkungan Hidup Dias Hendro Pritono, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Rahul, hingga seluruh jajaran pimpinan kepala daerah Provinsi Riau. Dari Humas Polda Riau, melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke Jawa Timur, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus pemerasan disertai pengancaman menggunakan senjata tajam yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. 3 tersangka berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti senjata tajam. Pemirsa, di Treskrim Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemerasan disertai pengancaman menggunakan senjata tajam yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas menjelaskan bahwa peristiwa pemerasan terjadi pada 14 Desember 2025 sekitar pukul 9 WIB di sebuah gubuk kosong yang berada di Kabupaten Pasuruan. Dalam aksinya, tersangka mengacungkan celurit ke arah korban dan memaksa korban membayar uang sebesar 200 juta rupiah. Ketiga pelaku masing-masing berinisial EL, AS, dan MB yang seluruhnya merupakan warga Kabupaten Pasuruan, sementara korban diketahui berinisial EW. Peristiwa ini terjadi pada Desember 2025 di sebuah gubuk kosong di wilayah Desa Pusung, Malang, Kecamatan Puspo. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, Jules Abraham Abbas, kasus ini bermula dari persoalan utang bibit kentang milik korban. Namun dalam proses penagihan, para pelaku justru melakukan pemerasan dengan ancaman senjata tajam dan meminta uang hingga ratusan juta rupiah. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa celurit, pedang, dan pisau yang digunakan untuk mengancam korban. Saat ini para tersangka telah ditahan dan dijerat pasal pemerasan dalam Undang-Undang KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 9 tahun. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali sejenak berikut ini.